Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 15 November 2022. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sesungguhnya Engkau tahu bahwa kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus tolonglah kami untuk kami dapat mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-66, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam anaknya dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan,
Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jangan suka-sukamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Allah bukanlah hidup yang suka-suka, bahwa apa saja yang diinginkan itulah yang dilakukan. Hidup orang percaya harus punya patron. Dan saudara tahu, patron itu adalah firman Allah. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 17 ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, Allah menegaskan dirinya sebagai pencipta dan penguasa atas alam semesta. Karena itu, Ia ingin supaya umatnya tidak hidup sesuka hati, tetapi hidup sesuai dengan firman-Nya. Di sini dijelaskan bahwa Allah sangat senang dengan orang yang mencintai firman-Nya dan melakukannya sepenuh hati. Yang kedua, Allah memberi hukuman dan pembalasan yang tegas kepada umat yang munafik dan berbuat sesuka hatinya di dalam hidupnya. Ayat 3 sampai 4. Dan yang ketiga, janji Tuhan untuk melakukan perubahan yang cepat kepada umatnya dengan mengaruniakan kemakmuran dan sukacita meskipun kini mereka berada dalam pergumulan. Ayat 4 sampai 9. Dan yang keempat, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati umatnya sehingga mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ayat 10 sampai 14. Dan yang kelima, Tuhan akan melakukan penghukuman dengan tegas bagi umatnya yang hidup mengabaikan firman Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Nah, bagi orang percaya saudara, firman Tuhan adalah mutlak dan satu-satunya dasar untuk menjalani hidupnya. Dengan demikian, ia akan disukai oleh Tuhan. Kesetiaan kepada firman Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengar dan memeliharanya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, karena itu saudara, belajarlah dalam setia mengikuti firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur malam ini boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami baca hari ini, renungkan malam ini, boleh menjadi kekuatan baru, warna baru dalam hidup kami. Mari terus memberkati meneguhkan jemaat-Mu pun juga. Siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah kiranya mereka. Berdoa untuk mereka yang terus berjuang dalam kehidupan mereka untuk pulih dari kesakitan mereka.
Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh pulih sembuh seperti sedia kala melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami percaya Tuhan dalam menjalani setiap proses itu, dalam kesakitan mereka, dalam gumul mereka, iman mereka akan terus teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan jemaat ini, secara khusus dalam pekan ini mari Tuhan berkati. Berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu menyambut minggu-minggu Advent. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, beberapa anak kami sementara dalam proses penyelesaian studi mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Begitu juga anak cucu kami dalam permainan, dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam belajar. Tuhan berkati selalu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami terus memohon bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan. Yang sementara berjuang untuk karir yang lebih baik, Tuhan buka jalan. Berkati berbagai usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dari dalamnya berkat Tuhan mengalir dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga terkasih kami. Mari Engkau menopang mereka selalu, memberkati para kepala keluarga dalam tanggung jawab peran mereka sebagai suami, sebagai ayah, baik yang ada di kota ini pun di lokasi-lokasi pekerjaan, diberkatilah kiranya mereka. Begitu juga akan para ibu dalam kesetiaan mereka sebagai ibu, sebagai istri, sekaligus sebagai pendoa syafaat. Mampukan mereka, ya Tuhan, beri sehat kuat dan hikmat-Mu bagi mereka selalu. Bapa di sorga, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yohanes Takalawangan, Bapak Robert Prasasti Cahyani Lasek, dan Ibu Emi Rattekanan. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita mereka, memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu pula yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini, Tuhan diberkatilah rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan berbagai-bagai pergumulan hidup jemaat-Mu, akan berbagai-bagai kerinduan mereka. Engkau tahu dan Engkau tentu hadir bagi mereka. Maka kami memohon Tuhan, berkatilah mereka kiranya. Tuhan juga yang akan meneguhkan mereka menjalani setiap proses pergumulan itu tetap dalam iman teguh hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami ini, untuk pemerintah kami, Tuhan berkati selalu. Ketika malam ini kami akan istirahat, sertailah kami Tuhan, agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terus memberkati para rekan kerja-Mu di jemaat ini, baik penatua, diaken, pendeta, secara khusus yang boleh berjeri lelah sehingga program ini boleh tayang. Maka berkati komisi ibadah dan organis, kantoria, bahkan multimedia. Beri sehat kuat-Mu bagi mereka semua. Kiranya pelayanan kami berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Demikianlah ibadah kita bersama melalui program ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.